Halo para penggemar dan pecinta Kiprofis. Sebelum kita bahas soal, saya berikan dulu kisi-kisi Smith Age tahun 2006 ya. Yang pertama ada mekanika. Nah, mekanika itu terdiri dari kinematika, GLB, gerak parabola, kemudian ada dinamika. Dinamika itu mengenai hukum Newton tentang gerak, kemudian ada gaya gesek dan gaya gravitasi. Kemudian ada dinamika rotasi, momen gaya, momen inersia, titik berat, hukum kalahan momentum sudut. Kemudian ada usaha energi dan momentum, hukum kalahan energi mekanik, impuls dan tumbukan. Kemudian ada termo dan fluida ya, maksudnya dan ini. Fluida itu ada fluida statis, hukum Archimedes, tekanan itu statis. Kemudian ada fluida dinamis, persamaan kontinuitas dan hukum Bernoulli. Termodinamika itu hukum 1 termo dan 2 gas ideal siklus Carnot. Kemudian yang ketiga ada gelombang dan optik ya. Nah, gelombang dan optik itu ada gelombang mekanik, yaitu gelombang berjalan, gelombang stasioner dan bunyi, optik, pemantulan, dan biasan cahaya, serta alat-alat optik seperti lensa dan cermin. Listrik magnet yang keluar adalah hukum Coulomb dan potensial listrik, listrik dinamis, hukum Ohm, hukum Kirchhoff, rangkaian arus arah DC, dan daya listrik. Induksi magnet, medan magnet di sekitar kat berarus, kayak Lorentz. Induksi elektromagnetik hanya hukum Faraday yang keluar. Jadi ini Faraday ya. Oke, seperti itu. Kita melanjutkan pembahasan soal Smith. Nomor 1, 8 bola besi kecil yang masing-masing memiliki massa yang sama, yaitu 0,1 kg, diletakkan pada titik sudut segi 8 seperti tampak pada gambar. Setiap pasang bola dihubungkan dengan kawat yang massanya dapat diabaikan. Bila sistem ini diputar dengan seputar sumbu Y, maka momen inersia sistem ini sebesar berapa kilogram meter kuadrat. Jadi ini merupakan problem momen inersia ya. Kalau kita lihat tadi, katanya sistem diputar dengan sumbu putar sumbu Y. Jadi mutarnya seperti ini, bisa searah putaran jarum jam, bisa berlawanan dengan putaran jarum jam. Nah, yang memiliki jari-jari terhadap sumbu Y, maka dia akan memiliki momen inersia. Misalkan yang ini ya, benda ini masanya kan sama semua ya, M. Nah, ini akan memiliki jari-jari, misalkan jari-jarinya itu X. Maka di sini jari-jarinya juga X terhadap sumbu Y. Nah, nih kalau benda ini sama itu masanya juga M, jari-jarinya R, yaitu sama dengan jari-jari jeruji ini. Terus kemudian lagi di sini, ini sama kan ini ya. Nah, ini jari-jarinya sini X, maka ini juga X sama ya, seperti yang di atas. Jadi kalau begitu ada 4 massa yang jari-jarinya sama X, kemudian 2 massa berjari-jari R. Nah, jadi kalau begitu momen inersianya sebesar berapa? Kan rumus umumnya sigma mr kuadrat ya. Jadi kalau begitu ini kita bisa tulis ada 4 yang memiliki momen inersia sama, yaitu mx kuadrat. Kemudian ada 2 partikel yang memiliki momen inersia yang sama, yaitu mr kuadrat gitu ya. Nah, kita bisa mencari X-nya karena di sini kan segi 8 ya. Jadi ini sudutnya adalah 45 ini. Oke, ini juga 45 sama ya. Jadi kalau begitu kita mencari X-nya gampang dengan menggunakan apa? Sin. Jadi X itu adalah R sin 45 gitu kan ya. Nah, sin demi ya. Jadi kalau begitu R-nya ini kan kita sudah tahu ini. R-nya adalah 20 cm. Gampang nanti kita masukkannya. Nanti aja dulu sin 45 itu adalah setengah akar 2 gitu ya. Nah, oke, sekarang mari kita lihat di sini, kita masukkan dulu sini 4M X kuadrat itu berarti kan setengah akar 2 R di kuadrat plus 2MR kuadrat. Berarti kalau gitu ini 4M. Nah, ini setengah akar 2 di kuadrat 2/4 itu kan setengah ya. Berarti ini R kuadrat 2MR kuadrat. Sehingga hasilnya berapa ini? 2MR kuadrat ditambah 2MR kuadrat. Sehingga hasilnya 4MR kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ya. M-nya di situ jelas ini ya. M-nya adalah 0,1. Sedangkan jari-jarinya di sini adalah 20 cm nih ya. Nah, 20 cm kita tulis saja. Berarti 0,2 meter, tapi di kuadrat kan. Nah, oke.
Jadi kalau begitu berapa hasilnya ini? 4 kali 10 pangkat min 1 ini 4 kali 10 pangkat min berapa? Min 2. Jadi kalau gitu 16 kali 10 pangkat min 3. Atau boleh ditulis apa? 1,6 kali 10 pangkat min 2. Satuannya kilogram meter kuadrat. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat yang mana ya? Berarti C. Nah sekarang nomor 2, dua buah silinder pejal memiliki perbandingan jari-jari R1 banding R2 3:2, sedangkan perbandingan masanya M1 banding M2 4:3. Mula-mula silinder 1 berputar dengan kecepatan sudut konstan 12 radian per sekon. Nah kemudian silinder 2 dijatuhkan ke silinder 1 sehingga kedua silinder saling menempel dan akhirnya berputar bersamaan. Berapakah kecepatan sudut sesaat setelah kedua silinder itu bergabung? Jadi setelah bergabung dia berputar bareng. Jadi yang pertama ini silinder 1 aja yang berputar, sedangkan silinder 2 tidak. Kemudian dia dijatuhkan, ya jatuh bebas. Kemudian nanti silinder yang kedua ini nempel pada silinder yang pertama, kemudian bergabung berputar bersama. Jadi setelah bergabung kecepatan sudutnya berapa? Ini kita selesaikan dengan menggunakan hukum kekekalan momentum sudut. Nah, jadi kalau gitu gini, jumlah momentum sudut awal itu harus sama dengan jumlah momentum sudut akhir. Nah, kita tahu bahwa yang silinder 1 ini yang berputar sedangkan 2 tidak berputar. Berarti kalau begitu yang punya momentum sudut awal itu hanya silinder 1, I1 kali omega 1. Kan ini omega 2-nya nggak berputar ya, 0. Kalau omega 1 jelas ini tidak sama dengan 0 gitu ya. Oke, jadi kalau begitu untuk kasus jumlah momentum sudut setelah bergabung, nah itu kan kecepatannya sama nanti. Jadi momen inersianya kita satukan aja I1 plus I2 dikalikan dengan omega aksen gitu. Nah sekarang kita tinggal membandingkan I2 dengan I1. Oke, saya bandingkan dulu ya. I2 dibanding I1 itu berapa sih? Coba kita bandingkan. Karena ini silinder berarti setengah M2 R2 kuadrat dibagi dengan setengah M1 R1 kuadrat. Ini saya coret aja setengahnya. Sini kan ini M2 per M1 ya kan. Kemudian ini bisa dibuat R2 per R1 di kuadrat. Kita tinggal masukkan aja. M2-nya itu 3. M1-nya 4, ini 1 ya. Nah terus kemudian R2-nya itu 2, R1-nya itu 3, tapi di kuadrat. Jadi ini 3 per 4, yang ini 4 per 9. Berarti hasilnya berapa? Sepertiga. Ini baru I2 dibanding dengan I1. Sehingga kalau begitu I2-nya berapa ini? Berarti sepertiga dari I1. Kita masukkan aja di sini. Jadi I1 biarkan. Omega 1 ini sudah diketahui yaitu 12. I1 biarkan. I2-nya itu adalah sepertiga I1 gitu. Dikalikan dengan omega aksen. Jadi ini I1 kali 12. Nah ini kan bisa saya tulis 3/3 I1 ditambah sepertiga I1 gitu ya. Boleh ya. Nah jadi kalau gitu I1 kali 12 ini 4/3 I1 kali omega aksen. Nah jadi kalau gitu I1-nya bisa dicoret dong ya, dicoret aja. Kalau begitu nih 12 kali 3 sama dengan 4 omega aksen. Jadi omega aksen 12 kali 3 dibagi 4. Berarti ini 3 kali 3 hasilnya adalah 9. 9 radian per sekon. Nah itulah jawabannya. Jadi jawabannya tepat adalah 9 radian per sekon. This is very easy and fun. Semoga bermanfaat.